Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hermawati dengan NIM 2129450. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Secara singkat, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Sumber daya ini terbagi atas sumber daya alam biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Selain itu, sumber daya alam juga terbagi atas yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan termasuk jenis dapat diperbaharui, sedangkan bahan bakar masuk dalam daftar tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis material yang akan habis apabila digunakan terus-menerus atau memiliki batas waktu dan jumlah pemakaiannya. Apabila habis, tidak dapat tersedia kembali dalam waktu singkat. Diperlukan waktu bertahun-tahun bahkan hingga jutaan tahun untuk bisa memperolehnya kembali. Karena proses pembentukannya membutuhkan proses dan waktu panjang sehingga tidak dapat diambil kembali dalam waktu singkat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan bagian penting dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memiliki harga jual tinggi. Oleh sebab itu, beberapa pihak menggunakan secara berlebihan, mengeruknya, juga melakukan eksploitasi untuk mendapatkan banyak uang. Sifat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu ada jumlahnya yang terbatas dan bisa habis dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, waktu terbentuknya sangat lama, bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun sehingga tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Yang ketiga, proses pembentukannya berpengaruh pada lingkungan sekitar. Apabila lingkungan tidak mendukung, maka pembentukannya mungkin saja tidak akan berhasil sehingga tidak dapat dinikmati lagi walaupun sudah lewat ratusan tahun. Yang keempat, keadaan geografis sebuah wilayah sangat berpengaruh pada pembentukan, misalnya minyak bumi yang terbentuk dari permukaan laut. Beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu emas. Emas merupakan logam mulia yang keberadaannya sudah dikenal oleh semua orang. Bukan hanya digunakan sebagai perhiasan, saat ini emas juga digunakan sebagai bahan produk kecantikan dan makanan. Saat ini harga emas semakin meroket karena keberadaannya yang makin menipis. Emas yang memiliki sifat lembek dan lunak biasanya dibentuk dengan campuran logam lain untuk mempertahankan bentuknya. Yang kedua yaitu ada besi. Besi juga merupakan jenis logam yang mudah ditemukan dan memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Saat ini, besi masih mudah ditemukan di bumi sehingga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu ada aluminium. Aluminium juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan konduktor listrik yang baik. Sifat amfoter di dalamnya bisa bersifat basa atau asam sehingga dapat dibentuk menjadi bermacam penampang. Aluminium termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meskipun jumlahnya masih banyak, tapi apabila penggunaannya tidak diperhatikan akan habis dalam jangka waktu dekat. Yang keempat yaitu ada minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber bahan bakar untuk berbagai kendaraan di dunia. Mobil, motor, bahkan kapal bisa saja menggunakan bahan bakar ini untuk dapat melaju dan menghantarkan manusia ke tempat tujuan. Proses pembentukannya sangat lama karena pengaruh geologi organisme hidup yang tertimbun jutaan tahun lamanya. Oleh sebab itu, proses pembentukannya kembali juga akan memakan waktu lama. Yang kelima yaitu ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan hasil pelapukan fosil selama jutaan tahun silam dan penggunaannya sebagai bahan bakar untuk kendaraan maupun industri. Hingga saat ini, penggunaannya masih menjadi primadona di dunia. Pemanfaatan sumber daya alam bahan bakar fosil saat ini digunakan hampir di semua negara sehingga kebutuhan akan sumber daya alam ini terus meningkat, tapi keberadaannya terus menipis. Yang keenam yaitu ada batu bara. Batu bara merupakan batu sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, terutama sisa-sisa tumbuhan. Batu bara di Indonesia banyak terdapat di Pulau Kalimantan.
Yang ketujuh yaitu ada material nuklir. Kita pernah mendengar tentang radioaktif atau nuklir. Semua itu berasal dari material radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif seperti alfa, beta, dan gamma. Materi radioaktif sangat bermanfaat di banyak bidang seperti pertanian dan kedokteran. Selanjutnya, upaya menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dari rumah. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam, misalnya bahan bakar. Jika bisa menggunakan kendaraan umum, gunakanlah kendaraan umum atau gunakan jenis kendaraan listrik yang lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, melakukan daur ulang barang-barang bekas seperti plastik, kardus, dan berbagai bahan yang bisa didaur ulang lainnya. Yang ketiga, gunakan listrik secara bijak. Yang keempat, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menanam tanaman, terutama pohon-pohonan yang mampu membantu pembentukan sumber daya alam. Selain itu, membantu pembentukan kembali bermacam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, juga menghindarkan dari berbagai bencana alam. Yang keenam, pandai secara bijak dan dalam mengelola dan memakai sumber daya alam, sehingga keberadaannya tetap terjaga hingga tahun ke tahun mendatang.